الرسول وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. Kalau mau masuk rumah melalui pintunya dulu. Pintunya muqaddimah, jangan lewat jendela. Lewat jendela teriakin maling nanti. Atau langsung nyelonong masuk. Makanya muqaddimah diambil muqaddimah. Muqaddimatun. Asalnya hadhihi muqaddimatun. Itu di mubtada dan khabar. Hadhihi mubtadanya, muqaddimatun khabar. Kok ujung-ujung muqaddimah itu ada pokok kalimat dan mubtadanya. Hadhihi muqaddimatun asalnya. Cuma mubtadanya mahdzuf, dihilangkan. Tapi udah mafhum. Muqaddimatun maksud hadhihi muqaddimatun, inilah sebuah pendahuluan, preambul orang bilang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini tafabulan karena berdasarkan Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqfar fahuwa abtar fahuwa azzam. Jadi seluruhnya dimulai dengan bismillah. Membimbing kita sesudah kalimat itu pasti perbuatan baik. Ada enggak orang mau nyolong bilang bismillahirrahmanirrahim? Ya, sebelum kita banting kartu ini berempat nyanyi sama-sama Fatihah Al-Fatihah, ada enggak? Orang gila semuanya tuh ya. Al-Fatihah gitu. Nanti bismillahirrahmanirrahim. Kayak dinyanyiin bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah. Ibu gue kalau udah ngaji diajak nyanyi nggak jadi ngaji, nyanyi. Ibu diajak ngaji nyanyi udah nggak jadi ngaji nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuh Asmaul Husna ada berapa? 99, 98 kok 99? 98. Saya nanya, Gus Dur kok 90? Iya 98, yang mana yang kurang? Muhaiminnya keluar katanya. Asalnya 99 karena ada konflik PKB jadi 99. Tanya, Gus kok 98? Dari mana yang kurang? Muhaiminnya keluar katanya, keluar dari PKB dia. Bikin PKB tandingannya. Itu dari sekian Asmaul Husna yang 99 yang mengiringi lafzul jalalah, Allah cuma pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena disinilah sumber Asmaul Husna yang lain di sini nih. Sumber Asmaul Husna di Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi paling besar sifat Allah itu udah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu pendahuluan Ar-Rahman Ar-Rahim ada rahasia. Kenapa Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim? Enggak ada Bismillahil Malikil Jabbar, Bismillahil Malikil Qahhar, enggak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Allah perkenalkan dirinya
bahwa zat yang kalian sembah itu yang maha rahman lagi maha rahim, rahman rahim. Kenapa ar-rahman dulu tuh? Taqdimur rahman ala rahim. Karena ar-rahman awsa'u minar rahim. Kata ulama, ar-rahman sifat rahman itu awsa' lebih luas minar rahim. Dengan sifat ar-rahman ini mencakup segalanya, yang durhaka, yang soleh, yang taat, bahkan yang tidak mengakui eksistensinya pun dikasih dengan sifat rahman. Maka negara-negara komunis, negara-negara yang tidak beriman kaya-kaya karena sifat rahmannya Allah. Jangan ngiri, karena makhluk ciptaannya dikasih sifat sayangnya rahman. Itu karena rahman itu lebih cakupnya, lebih luas daripada ar-rahim. Kalau ar-rahim tidak untuk siapa-siapa, untuk kita, min ahli la ilaha illallah. Jadi kita ini dapat dua, sifat rahmannya Allah dapat, sifat rahimnya Allah. Sifat rahim itu cuma diberikan untuk yang la ilaha illallah, dan itu di akhirat nanti. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jangan pakai hasan tuh. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ini buat ini semuanya nih. Amin dong. Buat ini semuanya menang baik. Ar-Rahman dapat, Ar-Rahim dan makanya Ar-Rahman itu awsat, lebih luas dia, karena cakupannya seluruh makhluk Allah dikasih dengan sifatnya, yang kafir, yang mukmin, yang soleh, yang durhaka, bahkan yang tidak mengakui eksistensinya pun dikasih sifat rahman Allah. Karena semua diciptakan Allah kan, ciptanya kan Allah penciptanya, maka dijamin semuanya dengan sifat rahmannya. Tapi di akhirat nggak dapat. Wa malahu fil akhirati min, tidak ada baginya di akhirat di bagian. Yang dapat bagian tuh yang la ilaha illallah, ar-rahim. Jadi ar-rahim itu cakupannya lebih spesifik. Kalau ar-Rahman awsa'u minar rahim, lebih luas daripada ar-rahim. Itu rahasia bismillahirrahmanirrahim ar-rahim. Dan seluruh asmaul husna yang sisa 97 itu ada di sini semua itu. Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ada ar-Rahman ar-Rahim. Maka ini dipakai mengiringi lafdzul jalalah. Bismillah. Bismillah itu sebenarnya bahasannya 3 tahun juga nggak selesai, Pak. Kalau mau nungguin cuma udah kelamaan, Ustaz lama mana masuknya. Dulu Ustaz Agil Al-Munawwar, Ustaz saya pernah ngaji kitab Muqaddimah aja 6 tahun. Muqaddimah aja 6 tahun, kapan ngisi biar bahas isinya. Tapi kata gurunya, Agil, kata beliau gurunya, Muqaddimah kitab itu sebetulnya sudah mencakup isinya. Jadi kalau orang paham muqaddimah, isinya udah terkandung dalam muqaddimah. Di situ pentingnya. Jadi muqaddimah itu singkat padat. Bab apa yang ada dalam isi kajian nanti sudah dirangkum di dalam muqaddimah. Jadi kapan-kapan muqaddimah sampai 10 tahun ya tahan aja, dan justru di situ tuh orang kalau paham muqaddimah nanti isinya juga paham. Ini kan meskipun tua-tua kita mesti belajar juga, Pak ya. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim tadi tuh saya biasa pernah dengar. Pernah dengar nggak Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Pernah dengar bahwa Ar-Rahman awsa'u minar rahim gitu ya. Ya barangkali ya ada ilmu baru ya. Alhamdulillah. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Inilah sebuah pendahuluan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah. Segala puji istighraq tuh semua ya, semua pujian itu lillahi, milik Allah, bukan punya kita. Kalau ibu anak cakep amat, siapa dulu bapak emaknya kan gitu. Jangan alhamdulillah. Kalau ibu dipuji doanya gini Pak nih, bapak rajin alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqul. Kalau kita dipuji sama orang, kamu kalau pakai baju apa pantas saja, alhamdulillah, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqul. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia bilang tadi. Ya, kok rajin banget, mudah-mudahan lebih rajin, cakep banget, mudah-mudahan lebih
Alhamdulillah Allahumma ij'alni khairan mimma yaqul. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia bilang. Kalau kita dibilang cakep, mudah-mudahan lebih dermawan, lebih rajin, lebih rapi, lebih taat kepada Allah. Jangan bilang siapa dulu. Bab kita bisa begini, hakikatnya Allah juga. Makanya kalau kita ibadah itu bukan semata-mata kita, Allah kasih kepada kita namanya taufik. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah dulu baru taufik. Jadi bapak-bapak ibu dapat dua nih. Yang pertama dapat hidayah, kedua dapat taufik. Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Khalqu bikinan Allah, kemampuan untuk taat itu taufik. Ya, orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Tapi kalau dapat taufik pasti udah dapat hidayah. Jadi urutan nama sebenarnya bukan taufik hidayat, hidayat taufik, karena hidayah dulu baru taufik. Hidayah itu petunjuk. Orang tahu sholat subuh berjamaah itu fadilahnya besar, banyak yang tahu. Kok nggak dikerjain? Oh, belum dapat taufik dia. Kalau kita tahu dapat hidayah dan kita bisa mengenal dapat taufik. Namanya taufik itu khalqu qudratit ta'ah, khalqu bikinan Allah, kemampuan untuk bisa taat. Khalqu qudratit ta'ah, kemampuan untuk bisa melaksanakan ketaatan, taufik namanya. Orang kalau dapat taufik pasti dapat hidayah. Kalau dapat hidayah belum tentu dapat tahu. Kan banyak tahu kebaikan tapi nggak pernah dikerjakan, maka minta taufik, kekuatan. Ya Allah, berikan kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan yang sudah kita tahu lewat hidayah taufik, bukan taufik hidayah. Ya sebenarnya namanya mah taufik, bukan hidayah taufik, tapi iya hidayah taufik bukan taufik, karena lebih dahulu hidayah baru tahu. Nah, ibu-ibu termasuk dapat hidayah dan taufik. Sore-sore gini enaknya ngapain nih? Ngopi, ya. Ngopi, pisang goreng, sama duit di kantong 20 juta dah. Iya kan? Iya, kopi, pisang goreng, punya murai batu, gacor, cicak hijau, gacor, kacer, gacor, duit di kantong 20 juta dah. Ini kopi nggak ada, pisang goreng nggak ada, duit bokek, bini gacor banget, gacor. Saya bilang, bini lu lumpanin kerotok menjangkrik ya gacor. Bini gacor banget, ngomel banget dari pagi ke sore. Kan gue kandangin loh. Alhamdulillahilladzi, segala puji lillah, milik Allah, bukan punya kita. Makanya kalau dipuji alhamdulillah, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqul. Alladzi khalaqal mawjudati, yang telah menciptakan al mawjudat, segala yang ada. Segala yang ada Allah ciptakan tuh. Khalaqal mawjudat, yang telah menjadi mawjudat, segala yang alam, semuanya alam semesta isinya semuanya. Min dzulmatil adami, dari kegelapan al adam, ketiadaan, dari kegelapan ketiadaan, asal kan nggak ada ya. Min dzulmatil adami, dari kegelapan ketiadaan, dari nggak ada. Binuril ijadi, dengan cahaya pengadaan. Ijad itu aujada yujidu ijadan, aujada yujidu, binuril ijad, dengan cahaya pengadaan. Jadi kita diadakan sama siapa? Sama Allah. Ustaz Agil saya cerita tuh ya, dia sudah ada sebelum yang ada ini ada, dan dia tetap ada meskipun yang ada sudah tiada. Bahkan sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, betul ucapan dia. Cuma tidak untuk konsumsi awam, kalau gitu untuk konsumsi orang-orang yang sudah ngaji, betul. Allah itu sudah ada sebelum yang ada ini ada, dan Allah tetap ada meskipun yang ada ini sudah tiada. Bahkan Allah sudah ada sebelum kata-kata itu ada, maka kita diadakan, maka itu hadis. Kita ini barang baru adanya, tidak qadim. Allah qadim, maha terdahulu. Alladzi khalaqal mawjudati, yang telah menciptakan al mawjudati, segala yang ada. Min dzulmatil adami, dari kegelapan al adam, ketiadaan. Binuril ijadi, dengan cahaya pengadaan. Wa ja'alaha, dan Allah telah menjadikannya dalilan, sebagai bukti, ala wahdaniyati, atas keesaannya.
Allah ciptakan segala yang ada sebagai bukti dalil, bukti petunjuk ala wahdaniyati, atas keesaannya. Lidzawil basairi, bagi orang-orang yang punya penglihatan basir, penglihatan yang tajam, basair. Ila yaumil ma'ad, hingga hari tempat kembali akhirat. Ila yaumil ma'ad, ilal akhir, yaumil akhir. Ma'ad itu tempat kembali. Syahadat kita gimana? Bunyi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Terjemahannya gimana? Aku bersaksi bahwa tidak ada, bukan tidak ada Tuhan, tidak ada yang hak disembah. Tidak ada yang hak disembah. Ilahun tu ma'budun. Jadi jangan diterjemahkan Tuhan. Jangan tidak ada Tuhan. Terus Muallim Syafi'i Adzami mengajarkan jangan terjemahkan tidak ada Tuhan. Ilahun tu ma'budun, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Allah bukan tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan mati, udah nggak ada Tuhan, omongan terakhirnya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi alla ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi terjemahannya, aku bersaksi bahwa tidak ada yang hak, ilahun tuh ma'budun. Jadi la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Tetap Tuhan ada, cuma tidak ada yang hak benar disembah kecuali Allah. Allah itu bersaksi, bukan bersaksi melihat. Jadi Buya Syakur Indramayu itu harus menjelaskan. Emang kalian melihat Allah? Kan bersaksi, bukan tuh bersaksi di situ tuh. Kalau kita asyhadu anna iqraran biwahdaniyatillah wa biwujudihi. Jadi aku bersaksi ay iqraran biwujudihi wa biwahdaniyatihi. Bukan melihat, kita nggak melihat Allah. Kata beliau, apakah kalian melihat Allah? Aku bersaksi berarti menyaksikan. Enggak, bukan. Bersaksinya bukan dengan mata. Iqraran biwujudihi wa wahdaniyatihi. Ya jelasan pada anak-anak tuh. Bukan bersaksi melihat, nanti ada asosiasi, oh melihat dong, melihat. Enggak. Bersaksi itu bukan bersaksi melihat, ya. Iqraran, ikrar biwujudihi wa biwahdaniyatihi. Ikrar dengan adanya Allah dan keesaannya Allah gitu. Ya jelaskan bahwa bersaksi itu bukan bersaksi dengan mata. Ikrar kita pernyataan adanya Allah dan keesaannya Allah. Iqraran biwujudihi wa biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna dan aku bersaksi tidak melihat Nabi Muhammad, kita nggak ketemu Muhammad kepada Nabi Muhammad, i'tirafan binubuwwatihi, pengakuan dengan kenabiannya. Jadi kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad karena nggak bersaksikan dengan mata. Kalau sahabat barangkali ya aku bersaksi betul melihat bahwa Nabi Muhammad adalah, kita enggak. Kalau kita i'tirafan binubuwwati Muhammadin, pengakuan terhadap kenabian Nabi Muhammad. Jadi kalau orang tanya, apa saudara menyaksikan Allah? Emang menyaksikannya bukan dengan mata. Isyahadat wadatu iqraran biwujudihi wa wahdaniyati. Ikrar adanya Allah dan keesaannya Allah, itu syahadat pada Allah. Kalau pada Nabi, wa asyhadu anna Muhammadan, i'tirafan, pengakuan binubuwwati Muhammadin, pengakuan terhadap kenabian Nabi Muhammad. Anak-anak sekarang pintar, Bu. Tunjukkan bahwa Allah itu ada, alam semesta. Nah, pinter ya. Berarti kalau nggak ada alam, nggak ada Tuhan dong. Buktikan bahwa Allah itu ada. Mana buktinya? Alam semesta. Nah, mereka bikinlah. Kalau nggak ada alam, berarti nggak ada Allah. Kan adanya Allah, ada alam semesta. Ditanya, berarti kalau nggak ada alam, nggak ada Tuhan dong. Enggak, mau ada tuh ada sifat jaiz. Nah, mau berbuat, mau tidak berbuat. Nah, jawabnya sifat jaiz nanti. Allah mau bikin, mau kagak bikin, nah tetap Allahnya ada. Mau dibikin, mau nggak dibikin, ya tetap ada. Sebab kalau ditanya, anak-anak tolong buktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, ibu jawab, ini alam semesta semuanya ada bulan, ada langit. Mereka pinter tuh, karena anak sekarang makannya beda sama kita, Bu. Kalau kita makan gemblong, ketan, terus apa lagi, singkong rebus. Kalau sekarang udah McD, Hokben, Sabu Haki, apa lagi? KFC, McD. Nah, ini kan generasi ketan semuanya nih. Nah, sekarang pinter-pinter kayak jukrap, makannya pinter, cerdas. Ibu, berarti kalau nggak ada alam, nggak ada Tuhan dong. Nggak bingung kita. Nah, kembalikan pada sifat jaiznya Allah, mau berbuat, mau tidak berbuat, terserah
Allah. Jadi anak-anak sana pintar-pintar, maka kalau kita guru nggak lebih cerdas dari mereka, kalah. Wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi, dan Allah memberlakukan syariat ikhtarahu yang Allah telah memilihnya li nafsihi untuk dirinya sendiri. Wa syara'a syar'an, dan Allah telah mensyariatkan jalan syar'an, satu jalan syariat ikhtarahu yang Allah telah memilihnya li nafsihi untuk dirinya sendiri. Allah pun tunduk dengan ketentuannya. Wa anzala bihi, dan Allah telah turunkan bihi ay bi syar'ihi ikhtarahu li nafsihi kitabahu, akan kitabnya. Allah turunkan dengannya akan kitabnya Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil. Wa arsala bihi, dan Allah telah utus dengannya, dengan kitabnya, Sayyidal Ubbadi, penghulunya para hamba-hamba Ubbad. Sayyidal Ubbad, penghulu-penghulunya hamba-hamba Allah. Sebab Nabi itu pilihan. Jadi Sayyidal Ubbad, ya, penghulu-penghulunya para pengabdi, abid Ubbad. Wa arsala bihi Sayyidal Ubbad, dan Allah telah utus dengannya Sayyidal Ubbad, penghulunya para pengabdi junjungan kita Rasulullah. Fa'awdohalana, maka ia menjelaskan bagi kita mahajjatahu, ya, jalannya, mahajjatahu ay tariqatahu, dan ia telah menjelaskan pada kita mahajjatahu ay tariqatahu, jalan. Qala, yang dia berkata hadhihi sabilur rasyad, dan inilah jalan petunjuk rasyad. Hadhihi sabilur rasyad, inilah kitab sabil rasyad. Inilah sabilur rasyad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa at'abihi salatan zakiyatan bila nafadin. Inilah sabilur rasyad, jalan rasyad itu hidayah. Hadhihi, inilah sabilur rasyad, jalan hidayah. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan cucuran Allah atas dirinya, wasallama, dan cucuran kesejahteraan, wa ala alihi, dan atas kalian keluarganya, wa at'abihi, dan para pengikutnya, salatan, cucuran rahmat, zakiyatan, yang suci, bila nafadin, tanpa ada habis nafad. Wa ba'du, dan adapun sesudahnya. Orang tanya, wa ba'du, sesudah ngapain? Kok wa ba'du dan adapun sesudahnya, sudah ngapain? Ba'dal basmalah, ba'dal hamdalah, ba'das sholah ar-rasulillah. Jadi amma ba'du, adapun sesudahnya, emang sudah ngapain? Sudah bilang basmalah. Jadi ba'dal basmalah, ba'dal hamdalah, ba'das sholah ala rasulillah sallallahu gitu. Jadi amma ba'du, adapun sesudahnya, udah ngapain? Udah bilang tadi bismillah, alhamdulillah, salat pada Rasul. Jadi amma ba'du ay amma ba'dal basmalah walhamdalah wassalah ala rasulillah. Amma. Orang ditanya amma ba'du, ternyata apun sesudahnya, sudah ngapain? Sudah bilang alhamdulillah, bismillah tadi, sudah bilang alhamdulillah pakai mukadimah tadi. Amma ba'du ay amma ba'dal basmalah walhamdalah wassalah ala rasulillah. Wa ba'du fa innal anfusaz zakiyatat talibata lil maratibil aliyah lam tazal tad'abu fi tahsilil ulumis syar'iyyah. Wa ba'du, dan adapun sesudahnya, fa innal anfusaz zakiyah, maka sesungguhnya jiwa-jiwa yang suci, at-talibata, yang mencari, lil maratibi, bagi martabat-martabat, tingkatan-tingkatan al-aliyah, kudu dapat karena dituntut, buat tuntut sampai ke akhirat tuh diuber, bener kan? Tolak kudu. Jadi tinggi itu bahasa talib. At-talibatu, yang menuntut, ya, lil maratibil aliyah, bagi martabat-martabat yang tinggi mulia. Itu kalau masih mencari itu, lam tazal, senantiasa, tad'abu, membiasakan, fi tahsilil ulum, membiasakan di dalam pencapaian ilmu-ilmu asy-syar'iyyati, ilmu-ilmu syariat. Itu kalau jiwa itu menuntut martabat yang tinggi, lam tazal, senantiasa ia tad'abu, membiasakan, fi tahsilil ulumi syar'iyyah, di dalam pencapaian tahsil, hassala yuhassilu tahsilan, fi
fi tahsilil ulumi syar'iyyah, di dalam pencapaian ilmu-ilmu syariat. Wa min jumlatiha, wa min dan dari sebagian, min ini litabid ban ba'd, wa min dan sebagian dari jumlatiha, sebagian pada jumlahnya, ma'rifatul furu'il fiqhiyah, mengetahui cabang-cabang fikih. Dari sebagian ilmu-ilmu syariat itu, wa min jumlatiha, dan dari sebagian jumlahnya, sekumpulan ilmu-ilmu syariat itu, wa min jumlatiha, dan sebagian dari sekumpulan, jumlah itu sekumpulan. Apa? Ma'rifatul furu'il fiqhiyati, mengetahui cabang-cabang fikih. Li'anna biha, karena sesungguhnya biha dengannya, dengan mengetahui cabang-cabang fikih itu, li'anna biha, li'anna bi ma'rifatil furu'il fiqhiyah, di dhamir hanya kembali ma'rifatul furu'il fiqhiyah. Li'anna, karena sesungguhnya biha dengannya, dengan mengetahui cabang-cabang ilmu fikih, tandafi'u, dapat tertolak al-wasawisus syaitaniyatu, waswas, godaan-godaan setan, supaya tidak ragu ibadahnya. Saya mau nanya Pak, istinja pakai kopi boleh nggak? Cebok pakai kopi boleh nggak? Kalau bahasa boleh, boleh. Kalau bahasa sah tidak sah, bahasa fikih. Jadi boleh nggak istinja pakai kopi? Boleh, cuma resikonya dikerubutin semut. Belepotan, emang enak supaya ngegaruk aja. Kan semutnya kecil-kecil nyempil di mana-mana gitu. Boleh mah boleh, tapi tidak sah, tidak. Kalau bisa sahih atau tidak sahih itu udah bahasa fikih. Kalau boleh dan tidak boleh bahasa biasa. Ya silakan aja pakai teh manis, istinja dengan teh manis, kan ngilangin kencing. Oke, cuma resikonya dikerubutin. Semut lagi tidur kegaruk aja, semutnya banyak banget, 20 lagi, satu semutnya nyarinya susah, nyelip dia. Udah jangan dibayangin Pak, jangan dibayangin. Jangan dibayangin ya. Dicari siap-siap mana dia ini. Li'anna biha, karena sesungguhnya biha ay bi ma'rifatil furu'il fiqhiyah, dengan mengetahui cabang-cabang ilmu fikih, tandafi'u, dapat tertolak al-wasawisus, waswas syaitaniyah, waswas syaitan. Wa tasihhul muamalatu, dan menjadi sah muamalah, ya muamalah kita. Wal ibadatul mardiyatu, dan sah juga ibadah-ibadah yang mendapatkan keridhaan mardiyah. Wal ibadatul mardiyah, ibadah-ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar sah saja ibadah kita menghadapkan keridhaan Allah. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kurang-kurang dikit redoin dah. Kan gitu ya Pak, kurang-kurang dikit redoinnya. Kalau sembahyang khusyuk nggak kita? Khusyuk nggak? Berat. Kalau khusyuk jadi rukun sholat nggak ada yang diterima. Makanya khusyuk kan nggak ada min arkanis sholat yang 13 atau 14, nggak ada khusyuk. Andai kata khusyuk jadi rukun sholat, nggak kebawa urusan sekolah, kebawa sholat nggak? Masa tuh anak di pojok bandel banget kan gitu. Yang hobi mancing, mana hobi mancing? Guru biasanya hobi mancing nih, guru nih. Ya mancing dari pagi pelor, sholat duha Allah akbar, kebawa urusan pancing Allah. Gue heran banget dari pagi nggak narik ini. Biasanya dapat 10 nggak narik. Udah balik mancing lagi, silakan balik mancing lagi. Udah datang asar, Allah sholat lagi asar, ke bawah empang nggak ke bawah sholat. Nah, kita mohon ridho Allah, ada kurang-kurang dikit biar Allah maklumi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ridho Allah. Baru minta sorga, karena ridho itu salah satu bentuknya sorga. Jadi sorga itu bagian kecil dari keridhaan Allah. Ya, keridhaan Allah itu salah satunya sorga. Makanya ahli sorga itu ketika ditanya yang ayat itu, inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan bir rabbir rahim. Jadi kata ulama tafsir, surga itu bukan hanya nikmat makanan minuman tempat-tempat, tapi paling tinggi itu salamun qaulan bir rabbir rahim, sambutan yang punya surga. Siapa?
Kata salamun qaulan mir salamun alaikum ya ahlal jannah. Hal raditum bima a'taitum ma tamannaitum hal raditum bima a'taitum ma tamannaitum. Apakah kalian sudah redha dengan apa yang aku sudah berikan, apa yang kalian pengen? Malana la nardo, ada apa kami tidak redha? Ya udah semuanya tuh ayatnya inna sabil jannatil yauma fi sugurin fakihun, kesibukan yang menyenangkan. Tafsirannya tuh fiktidadil abkar, di dalam memecah keperawanan bidadari surga yang nggak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lagi tidur sama bidadari surga. Tahtal asjar, di bawah pohon-pohon surga. Fi jiwaril anhar, di pinggir-pinggir kali surga. Lagi tidur tuh, masya Allah, tidur sama bidadari surga pinggir kan. Fiktidadil abkar, di dalam membelah keperawanan bidadari surga. Tahtal asjar, di bawah pohon-pohon surga. Fi jiwaril anhar, di pinggir-pinggir kanan. Baina yadayil jabbar, di hadapan Allah yang maha jabbar. Ditanya hal raditum bima a'taitu lakum ma tamannaitum, apakah kalian sudah redha dengan apa yang sudah aku berikan kepada kalian, apa yang kalian minta pengen? Qalu ma lana la narda, ada apa kami tidak redha? Udah tidur sama bidadari di bawah pohon surga di pinggir kan. Kalau kita lakukan di sini tidur sama perempuan pinggir kali, bawah pinggir catek kobra gitu ya. Catek kobra tangkap satpol PP kan. Tidak, ini mah di pinggir kali bawah pohon surga di hadapan Allah baina yadil jabbar. Penghuni surga bingung, ya Allah apa lagi? Apalagi yang mau dikasih? Ala sa'u'tikum bi azyada min dzalik. Ketahuilah aku akan berikan yang lebih dari itu. Silakan buka tafsir Yasinnya. Ala sa'u'tikum bi azyada min dzalik. Ketahuilah aku akan berikan yang lebih dari itu semuanya. Qalu wa ma hiya ya Rabb? Apa? Ala qad raditu ankum wa la aghdhabu. Aku sudah redha terhadap kalian dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Aku redha dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Kalau orang di dunia gue rela, besok dia marah kan ya. Belum bilang kan redha kok marah-marah ya, gue bedek melu kasih ada terima kasihnya kan gitu ya. Orang sekarang senang, besok bisa jadi tidak. Kalau qad raditu ankum wa la aghdhabu, itulah kenikmatan paling tinggi, keredaan Allah. Surga ada apa lagi, masya Allah. Nanti tapi nggak ada yang begini di surga nih. Surga begini Pak. Kalau surga begini bidadarinya kabur semuanya. Kok kacau nih, cikat semuanya, bidadari capek udah ngerokin begini kan buat cikat mulu. Bener nggak? Dan nggak ada yang begini Bu. Ya kalau surga isinya begini buat remason, mason, caplang, minyak angin, dia kupu-kupu kan mencret. Mau di sekolah kau banyak banget nenek-neneknya kan. Surga itu indah. Turuh Adam, tingginya setinggi Adam, sab'ina dhira'an, 70 hasta. Di sini dhirat tuh, kalau 70 ini berarti 35 meter. Bayangin tinggi ahli surga, penghuni surga itu bininya tinggi, lakinya tinggi. Sab'ina dhira'an, 70 hasta, berarti 35 meter. Jadi sangat tinggi nyetel. Kalau di dunia kan ada lakinya tinggi, bininya pendek. Ada yang lakinya tinggi, bininya pendek, ada. Bayangin, bini lu, laki lu kan gitu. Ada lakinya tinggi, bininya pendek gitu bapak-bapak sama anaknya. Kalau di surga seimbang, lakinya 35 meter, lakinya bininya 35. Tuluhu katulubi Adam. Jamalu Yusuf, gantengnya seganteng Nabi Yusuf. Jadi lakinya ganteng, bininya cantik nyetel. Kalau dunia kan ada bininya cantik, lakinya jelek. Ada nggak yang bininya cantik, lakinya jelek? Jadi fitnah, kan jadi fitnah ya. Kalau kagak main dukun nggak mungkin. Lah bininya cakep, lakinya jelek kan nggak mungkin nggak main dukun. Ya, orang bilang kotok tapi perempuan ya. Ada juga tuh yang bininya cantik, bininya jelek, lakinya ganteng, ada ya? Ada nggak? Banyak. Iya, lakinya ganteng, bininya aja dikomentari ini lancongnya mabok, lancongnya mabok. Jadi lakinya ganteng, bininya cantik, ahli surga. Jamaluhu jamul Yusuf. Umuru Isa alaihi salam. Umurnya kata ulama, umurnya Nabi Isa salasun wa salasuna sana. Umur ahli surga itu 33 tahun. Ibu kepala madrasah usia berapa nih? 40. Enggak ada yang 40 Bu, 33.
Makanya ada di zaman Rasulullah nenek-nenek tuh kata Nabi nggak ada nenek di surga, kata Nabi nangis tuh berhari-hari tuh. Kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek tuh, nenek udah hari-hari samping lapor kepada Aisyah. Saya dibilang nggak di surga, wahai Aisyah, gitu ya Rasulullah, apa kebagian dia betul nggak ada nenek-nenek. Masuk di surga nenek-nenek nanti bawa tremason, nih. Karena nenek mainnya apa? Tremason, makanya jarang diajak piknik nenek-nenek mah, karena bisa bawa tremason tapi ya. Iya. Sama mampir mulu biar mana tempat kecil. Sautu Daud alaihi salam. Merdu suaranya semerdu suara Nabi Daud alaihi salam. Ahli surga itu indah. Yang di dunia sember, di akhirat di surga merdu. Sautu Daud alaihi suaranya semerdu suara Nabi. Mana ukuran merdunya suara Nabi dalam tafsir itu? Nabi Daud kalau lagi ngaji baca Zabur tuh, atau Zabur ya, tuh burung-burung pada muter-muter tuh, menikmati. Jadi Nabi Daud nggak perlu miara burung, kalau dia baca Zabur aja tuh pada datang murai batu, kacer, ica ijo kan gitu ya. Iya, ciblek. Kalau bapaknya ngaji kan celepuk, jauh. Alhamdulillah celepuk. Sadaqallah, dan lagi ngaji celepuk datang sadaqallah. Nabi Daud merdunya sampai airnya mengalir berhenti tuh karena pengen dengar suara Nabi Daud. Binatang-binatang bos pada datang, harimau, singa, serigala pada nunduk dengerin saking indahnya suara Nabi Daud. Dan ukuran merdunya tuh kalau kucing udah mau kawin nih, Pak. Kucing udah nunggangin tuh Nabi Daud baca Zabur nggak jadi kawin tuh. Kayak lebih banyak dengerin suara Nabi. Kalau kita lagi ngaji kucing kawin jadi nggak dia kawin? Emang gue pikirin. Karena kucingnya merasa terganggu. Ini gue lagi kawin dia ngaji lagi. Khuluquhu Muhammadin, akhlaknya akhlak Nabi. Tuh penghuni surga, tingginya tulu adab, jamalu Yusuf ya. Merdu suaranya sautu Daud ya, umuru Isa, khuluquhu Muhammadin, akhlaknya semuanya kumpul, cakep, ganteng, tinggi, merdu, berakhlakul karimah. Itu kata Allah, hal raditu bima a'taitu lakum ma tamannaitum, qalu ma lana ada apa kami enggak reda Tuhan? Qala ala sa'utikum bi azyada min dzalik, ketahuilah aku akan berikan yang lebih dari itu semuanya. Wa ma hiya ya Rabb, apa dia? Ala qad raditu ankum wa la aghdabu abadan. Ketahuilah aku sudah redha terhadap kalian dan aku tidak akan marah selama lama-lamanya. Alhamdulillah. Ibu selesai ngopi dulu ya. Dibikinin kopi dulu nih, udah banyak yang ngeriap kopinya. Saya kalau ada yang ngaji begini, kalau pelita saya mau tiup aja jangan. Bikinin kopi nih Ustaz mana? Ini ulang lagi ya. Bismillah. Bil fikhi syarafan wa nahika, dan ada mencegah dirimu bil fikhi dengan fikih syarafan kemuliaan, nahika dan ada mencegahmu bil fikhi dengan fikih syarafan kemuliaan supaya tidak neko-neko, maka belajar fi wa nahika bil fikhi syarafan, dan ada mencegahmu dengan fikih syarafan sebagai kemuliaan. Qaulu sayyidis sabiqin wal lahiqin, ucapannya penghulu orang-orang terdahulu, wal lahiqin dan orang-orang yang akan datang belakangan. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa yuridillah menghendaki oleh Allah bihi terhadapnya khairan kebajikan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia dalam agama itu. Kalau Allah menghendaki seseorang baik, Allah bikin gampang dia memahami agama. Itu tanda may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang orang menghendaki oleh Allah dengannya kebajikan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia dalam hal agama. Jadi kalau kita belajar agama gampang, itu Allah menghendaki kita kebaikan. Kalau belajar agama susah banget, Allah tidak menghendaki kita baik. Itu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita belajar itu gampang kita terimanya. Kalau Allah menghendaki kita baik, itu ukurannya itu ya, barometernya di situ.
Jadi cukup dengan kemuliaannya, cukup dari wanahi kabil fikih syarafan, cukup kemuliaan dengan ucapan sayyidis sabiqin, penghulunya orang-orang yang terlewat Rasulullah, wal lahikin, dan orang-orang yang datang belakang lahikin. Apa sabda Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, siapa orang yuridillah, menghendaki oleh Allah, man ni harfu syartin, maka fi'ilnya jadi majzum bi. Asalnya may yurid karena wasal, may yuridillahu bi khairan, sebarang siapa yang menghendaki oleh Allah dengannya kebaikan, yufaqihu, jawab syarat, memahamkan, memfikihkan akan orang itu oleh Allah fiddin, dalam hal agama. Al-fiqhu kan al-fahmu ya lugatan. Rawahu Syaikhani, telah menerangkan ini hadis oleh Syaikhani Bukhari dan Muslim, min riwayati Muawiyah, dari riwayat Muawiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ma'ubidallahu subhanahu bisyai'in afdala min fikkin fiddin. Ma'ubida, tiada disembah Allah subhanahu wa ta'ala, bisyai'in, dengan sesuatu, afdala, yang lebih afdal, min fikkin fiddin, daripada paham dalam agama tuh ya. Allah tuh disembah dengan berangkat paham agama, tuh paling afdal. Jadi ma'ubidallahu, tiada disembah Allah subhanahu bisyai'in, dengan sesuatu, afdala, yang lebih utama, min fikkin fiddin, daripada paham dalam agama. Jadi kalau ibadah mesti paham, itu ibadah yang paling afdal. Karena tiada disembah Allah subhanahu dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham dalam hal agama. Jadi mesti harus paham agama baru nyembah Allah. Karena la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, kata ulama. Tidak sah ibadah kecuali mengenal siapa yang kita mengenal Allah itu lewat pelajaran tuh akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Karena kata ulama, la tasihul ibadah, tidak sah ibadah illa kecuali bima'rifatil ma'bud, mengetahui siapa yang kita sembah. Maka tidak ada disembah Allah lebih afdal daripada ibadah yang paham agama. Jadi kudu fikih paham, akidahnya paham, asmaul husna, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-quddus, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakab, al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul, terus sampai berapa? 90. Itu mengenal Allah lewatnya, mengenal hukum lewat fikih. Maka kata Nabi, ma'ubidallah, tiada disembah Allah subhanahu wa ta'ala bisyai'in, dengan sesuatu, afdala, yang lebih afdal dari ibadahnya, min fikkin fiddin, daripada paham dalam hal agama. Jadi kudu paham akidahnya, syariatnya. Rawahu Tirmidzi, telah menerangkan ini hadis oleh Imam Tirmidzi fi Jami', dalam kitab Jami' Tirmidzi. Wa an Yahya bin Abi Katsirin fi qaulihi ta'ala, dan dari Yahya ibni Katsir dalam firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu hai Muhammad, ma'alladina yad'una, bersama orang-orang yang bermohon kepada Allah, bil ghadati, pada pagi, wal asyi, dan petang hari, yuriduna wajhahu, yang mereka menghendaki wajhahu, keredaan wajhahu ay ridallah, wajah Allah itu keredaan. Jadi kalau cari muka sama Allah. Yuriduna wajhahu, yang mereka menghendaki wajah Allah. Jadi jangan nyari muka sama manusia, cari muka sama siapa? Allah. Nih yuriduna, menghendaki wajahnya Allah, ay keredaannya Allah. Maka kalau cari muka sama Allah tuh yuriduna wajhahu, menghendaki wajahnya Allah, keredaan Allah. Ini kalau lihat asbabun nuzulnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Qala majalisud dzikri, berkata Ibnu Katsir, ini maksudnya nih majelis zikir, majelis ilmu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, maksudnya itu majelis zikir, majelis ilmu.
bersabar-sabarkanlah dirimu hai Muhammad berserta orang-orang yang bermohon kepada Tuhan mereka pada pagi dan petang, yuriduna yang mereka menghendaki wajhahu keridhaan Allah. Maksudnya tuh majalisud dzikri, majelis-majelis zikir, orang-orang yang ada menghendaki keridhaan Allah, majelis zikir. Qala Ata'un fi qaulihi sallallahu, telah berkata Imam Ata dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati? Qala hilaqud dzikri. Telah berkata Atab di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum, bila kalian melewati, kata Nabi, biriyadil jannah, melewati taman surga, farta'u, maka merumputlah. Kalau ada taman merumput sudah mampir. Fat asalnya farta'u, merumputlah kaliannya, mampirlah kalian, farta'u. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa tuh taman surga? Qala hilaqud dzikri, taman surga itu halaqah dzikir ya. Halaqah itu muter tuh ya. Kalau dzikir kan halaqah, hilaq ya, jamak dari halaqah jamaknya hilaqud dzikri, halaqah dzikir. Sunnah juga kalau makan halaqah. Kita kalau makan kebuli senapan berapa? Sunnahnya 10. Nabi waktu menikahi Zainab bintu Jahsyin, dinikahi ya, istri daripada anak asuhnya Zaid bin Harisah, kan cerai tuh. Gak lama tuh Zainab binti Jahsyin dinikahi sama Nabi tuh. Nabi adain walimah tuh. Kata Nabi, tahallaq asran, berlingkarlah 10. Jadi Nabi suruh makan tahallaq asran, bukan 4. Tahallaq asran, berlingkarlah 10. Jadi nanti bukan tampan lagi, tampah tuh, karena 10 orang. Berarti nyuapnya banyak, yang model gede-gede gini nyuapnya gak begini kan. Nyuapnya begini. Tahallaq asran, berlingkarlah 10. Nabi Raya itu walimah waktu menikahi Zainab bintu Jahsyin ya, mantan istrinya Zaid bin Harisah, karena cerai, karena beda kelas. Zaid kan asalnya budak ya, tapi diasuh Nabi sampai digedein, sampai dikawin mendamping Zainab. Kalau Zainab tuh ya kalangan bukan sosialita, bukan kalangan nikmat gitu. Nah ketemu ribut aja rumah tengah sampai akhirnya putus dan cerai. Agak lama baru dinikahi oleh Rasulullah. Itu untuk menghapus kebiasaan keyakinan orang Arab jahiliyah bahwa nggak boleh menikahi bekas istri anak angkat, anak kandung nggak? Salah seorang dari itu jawaban Allah bahwa Zaid bin Harisah itu bukan anak Nabi Muhammad. Sampai untuk menghapus, cara Allah menghapus kebiasaan jahiliyah bahwa tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat dengan cara itu. Allah perintahkan menikahi Zainab bintu Jahsyin. Baru iya boleh, karena maka Muhammadun aba ahadin, tiada Muhammad itu bapak salah seorang, bukan bapaknya Zaid bin Harisah. Kalau Zaid itu bapaknya Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad kan. Jadi Zaid itu anaknya siapa? Harisah, bapaknya datang ke Mekah tuh. Tapi kata Nabi, silakan kau mau pilih, mau ikut bapakmu Zaid tapi ikut Nabi aja. Tapi bin Harisahnya nggak hilang. Jadi Zaid itu pilih ikut Rasulullah ketimbang ikut ayahnya. Tapi Harisahnya tidak dihapuskan. Nah kawin dengan Zainab bintu Jahsyin. Rasulullah yang menikahkan tuh. Karena beda kelas ribut terjadi. Kan begitu biasanya ribut terjadi. Satu ningrat, satu darah biru, satu darah merah. Karena kalau ditores merah-merahnya tuh ya cuma kan ada, ya kita akui lah kalau dia keturunannya turunan leluhur Prabu Siliwangi, ya kita akui. Kalau kita kan enggak, turunan tukang nangka, engkongnya tukang kalau ini keturunannya dari sana udah pahlawan nasional, harus kita akui itu kemuliaan itu. Meskipun inna akramakum indallahi, tapi kan beda juga. Kemarin diundang nggak ke istana? Enggak, saya diundang ke undangan tapi suruh pakai koteka, saya kagak tahu. Ada undangan untuk Kiai Sofwan Nizami, tapi pakaiannya adatnya koteka. Agak mau saya datang ke istana suruh pakai kotek. Aurat kemana-mana. Ini diundang kan ada leluhurnya bukunya. Nah Zainab begitu juga, nggak akur ibu, tapi itu sampai nggak kuat lama juga, akhirnya cerai. Nah habis cerai, habis nikah, dinikahilah Zainab binti dengan
Ribut orang-orang tuh di Mekah. Wow, Muhammad mengawini bekas istri anak angkat yang nggak boleh, karena keyakinan mereka gitu. Turun tuh, maka Muhammadun apa ahadim dari walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Hilaqud dzikri wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikri, hilaq itu jama' halaqah, lingkaran halaqah dzikir. Qala Ata'un telah berkata adzikru, maksud dzikir itu bukan dzikir subhanallah, wa majalisul halali wal haram. Hilaqud dzikru, adzikru majalisul halal, majlis halal dan majlis haram, artinya bicara soal halal haram tuh kayak. Kaifa tashtari, kaifa tabi'u, bagaimana engkau membeli, bagaimana engkau menjual tuh. Majalisul dzikri itu maksudnya majalisul halal, majlis halal wal haram. Kaifa tashtari, bagaimana engkau membeli, kaifa tabi'u, bagaimana menjual, wa tusolli, bagaimana engkau salat, wa tasumu, bagaimana engkau puasa, wa tahujju, bagaimana engkau haji, wa tangkihu, dan bagaimana engkau menikah, wa tutalliqu, dan bagaimana engkau mencerai, wa asbahu dzalika, dan hal yang serupa dengan itu. Berarti majlis ilmu kan gak mungkin bicara sholat, puasa, haji itu di luar majlis. Maka majahilaqud dzikri itu majalisul halali wal haram, majlis halal dan haram, gimana engkau beli, engkau jual, ya engkau sholat, engkau haji, segala itu kan majlis ilmu semuanya. Jadi mampir tuh kalau ada majlis ilmu, karena itu riyadul jan, taman sorga. Wa asbahu dzalika, dan hal-hal yang serupa dengan yang demikian itu. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan telah berkata Imam Sufyan bin Uyainah, ini salah seorang guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya sampai 500-600, jadi ngajinya ke sampai 500-600 ulama. Kalau dia ngaji nggak banyak ya, saya ngaji cuma Mu'alim Syafi'i Adami, 2 Medikontor. Oh, Imam Syafi'i gurunya 500-600 ulama datangin semuanya. Ini Sufyan bin salah satu guru yang qala Sufyan bin Uyainah, telah berkata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwati afdalu minal ilmi wal fiqhi fiddin. Lam yu'ta, tidak diberikan ahadun seseorang ba'dan nubuwati, sesudah pangkat kenabian, afdalah, yang lebih afdal, minal ilmi, daripada pemberian ilmu, wal fiqhi, dan paham dalam agama. Tidak pernah diberikan seseorang yang lebih mulia daripada pangkat kenabian kecuali diberikan ilmu dan paham agama. Maka ada nanti di akhirat, dia di dunia bukan nabi tapi punya darajatun nubuwah, punya derajat kenabian. Itu yang di dunia orang dikasih ilmu, ya, ilmu dan dikasih paham agama. Lam yu'ta ahadun, tidak berikan seseorang, afdala, yang lebih afdal, minal ilmi, daripada ilmu, wal fikih, dan fikih, paham fiddin, dalam agama. Wa qala Abu Hurairah, dan telah berkata Abu Hurairah wa Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridai Allah akan keduanya. Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwan. Babun, satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, nata'allamuhu, yang kami mempelajarinya, kata Abu Hurairah dan Abu Dzar, ahabbu ilaina, lebih kami sukai, min alfi rak'atin, daripada 1000 rakaat tatawwan sunnah. Jadi ada yang lebih disukai oleh sahabat satu bab ilmu dan ketimbang sholat 1000 rakaat sunnah. Ada yang kuat 1000 rakaat. Ya terawih 23 aja angop mulu. Ya terawih 23 angop mulu dah. Wah. Dan 1000 rakaat masih kalah kalau kita duduk sa'ah, suka sa'atan fi majlis afdalu min alfi rakaat. Dudukmu sesaat, duduknya sesaat. Habis itu keluar. Habis dapat sembako dia pulang aja dah kan gitu. Nah, itu afdal min alfi rakaat, ya, lebih afdal daripada 1000. Dikit lagi kan Maulid Nabi nih. Ibu-ibu kadang-kadang di kampung Maulid Nabi ada 5 tempat, dia datang sebelum cerai, duduk dapat sembako, dia pun pindah lagi Maulid Jeroboam, ada sembako pulang. Pokoknya sesaat, hadisnya tadi itu dulu suka sa'atan afdalu min alfi rakaat. Itu kan dalil yang kita sosokkan, tapi jangan dipakai dalil itu, Bu.
duduk sembako, satu hari 5 maulid, dapat 5 sembako, kopinya 5, susunya 5, gulanya 5, sardennya 5, indominya 25. Iya kan Indonesia sedih, habis muludan bikin warung, lah punya modal boleh ngumpulin Ustaz muludan kemarin itu. Nah, duduk sesaat ya, lebih disukai itu duduk sesaat daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu fadilah ilmu luar biasa. Kan cinta ilmu, kita ditargiban untuk cinta ilmu. Dari Abi Hurairah ya, babun minal ilmi, satu bab daripada ilmu, nata'allamuhu yang kami mempelajarinya, ahabbu ilaina, lebih kami cintai, min alfi rak'atin tatawu'an, daripada 1000 rakaat tatawu yang sunnah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan telah berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya, la li mauti alfi abidin qa'imil laili sha'imin nahari ahwanu min mautil alimil basiri bil bihalalillahi ta'ala wa haramihi. La mautu alfin, sungguh matinya 1000 orang ahli ibadah. La mautu alfi abin, sungguh kematian 1000 ahli ibadah, qaimin yang menegakkan malam tahajud, shaimin nahar yang puasa siang hari, ahwanu lebih ringan, lebih enteng, min mautil alim, daripada matinya seorang alim, al basir yang cerdas, yang tahu, bihalalillah, dengan halalnya Allah Ta'ala, wa harami. Itu matinya orang alim ya, matinya orang alim yang tahu tentang hukum tuh lebih mulia daripada matinya 1000 ahli ibadah yang sembahyang malam, puasa siang, itu lebih enteng itu mah. Jadi kematian ahli ibadah sebenarnya lebih enteng ketimbang matinya orang alim. Sebab kalau matinya orang alim itu ya, zulmatun fiddin, mautul alam, mautul alim, mautul alim ya, matinya orang alim itu mautul alam wa zulmatun fiddin. Mautul alim, mautul alam, matinya orang alim, matinya alam, wa dzulmatun fiddin, dan kegelapan dalam agama. Repotnya gelap agama. Kita mau nanya sama siapa lagi halal haram kecuali nama ulama. Makanya mau setelah kematian Imam Syafi'i Adzami, saya tanya di majelis ulama, Ustaz, dulu di majelis ulama ada masalah tuh ya 2 jam kelar. Sekarang berbulan-bulan Mbak. Saya nanya gimana majelis ulama setelah kematian Kisah Al-Mahfud dan kematian Imam Syafi'i Adzami. Kawan-kawan di majelis ulama tuh fatwa besar, masya Allah. Kita sekarang kalau bahas masalah tuh sampai 2 bulan, 3 bulan nggak kelar. Dulu zaman Kisah Al-Mahfud, ahli fikih benar dengan Imam Syafi'i Adzami itu, ya kelar cuma 2 jam. Sekarang 3 bulan nggak kelar-kelar. Karena buka-buka kitabnya lama, belum lagi memahaminya. Ketemu kitabnya nggak paham isinya. Kalau dulu mah nggak usah kita bacain, beliau jelasin. Kita yang baca beliau jelasin tuh. Baca bilang itu, makanya kalau mautul alim, mautul alam, matinya orang alim, mati alam gelap kan. Repotnya wadul matun fiddin, dan kegelapan dalam hal agama. Kalau cuma matahari nggak terbit mah kita masih bisa pulang. Karena andai kata pulang malam masih bisa pulang ke rumah loh, masih ketemu jalan kan. Tapi kalau wadul matun fiddin, terang, nggak ada yang kita bisa tanya, gelap-gelap juga. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kita tahu tuh karena orang alim gitu, dan makanya la mautu alfi abidin, sungguh matinya 1000 ahli ibadah, qaimil laili, yang menegakkan malam tahajud, shaimin nahar, yang mempuasai siang, ahwanu, lebih enteng, lebih ringan, min mautil alim, daripada matinya orang alim, al basir, yang sangat tahu, bihalalillahi ta'ala, dengan halalnya Allah Ta'ala, wa harami, hukum halal dan haramnya itu. Itulah berharganya. Makanya jangan ngirim orang alim. Orang alim itu mimpin yasin, mimpin tahlil, kan gak mungkin di kelas-kelas biasa ya. Tuh, makanya kalau kita kan ngaminin aja, paling pisangnya potesan, sosisnya potesin 2 gitu ya. Ini kan ngaminin pisangnya potesan 2. Kalau mimpin tahlil mah sisiran, 1 sisir. Saya pernah dikasih pisang 1 tandan, ceramah di Bogor, kasih pisang 1 tandan, pisang raja udah gede segini-gini nih, mana merah isinya. Saya pikir bawa pulang nggak habis, saya mampirin pasar Parut, saya jual separuh. Iya, setandan saya mau makan, saya bagi, dia masih banyak sisanya. Saya mampir pasar Parut, saya jual separuh, sesisir 75.000, lumayan 10 sisir 250.000, amplop ceramah 1.250.000, jadi gabung 2 juta nanti. Alhamdulillah.
Nah kalau kita mah kan sisian, satu sisir potesan, dua ngaminin. Nah kalau yang baca doa mah ilokan satu potesan, kata sisi, kalau perlu tanda. Nah itu kita jangan ngiri Pak. Itu orang lain ada ceramah dari mana-mana, ngomelin lagi, ceramahnya ngomelin di kampung kita. Datangnya dijemput, makannya disaji, pulangnya dianterin, diamplopin, dikasih parcel lagi. Habis ngomelin kita dikasih tuh orang alim karena ngomelinnya pakai Sekarang orang datang ke rumah Bapak ngomelin kita, maki-maki, kita bagi amplop nggak? Oh gampar kan gitu ya. Nah ini orang alim karena ngomelinnya pakai ilmu. Coba bayangkan logikanya. Jemput jauh tuh, disaji, dimakan, kasih makan, pulangnya diamplopin, dikasih parcel, dianterin lagi. Padahal habis ngomelin kita kan ceramahnya ya. Tuh ngomelinnya pakai kan dengan ilmu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi jangan ngiri sama orang yang punya ilmu. Kalau saya mah datang sendiri Pak, nggak apa-apa, silaturahmi, jangan dijemput, datang sendiri aja. Kadang naik motor mana-mana, di foto di crowd, masya Allah, naik ya nggak apa-apa, tugas dah. Mulia dianterin, syukur bilang kan juga nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang saya kalau hujan gede tetap datang. Sampai jadi patokan jamaah. Kemarin hujan gede aja datang, ya baru gerimis saja. Ini kalau gerimis kita nggak datang, jadi patokan jamaah. Kemarin gerimis saja nggak datang, apalagi hujan gede. Kita kalau guru kita datang nih, kan enak banget, rajin banget ngajarnya. Ya, hujan-hujan datang juga. Kan ya dulu zaman saya SD dulu, kalau guru nggak datang kan, hore cabut kan gitu ya. Apalagi gurunya kita gedek tuh. Bu, ada guru matematik sini. Guru matematik jangan galak-galak. Anak-anak udah gede sama materinya. Saya yakin kalau guru matematiknya Desi Ratnasari, ya siapa Ayu Ting Ting, saya kira banyak yang minat tuh ya, betul nggak? Jangan-jangan gurunya ngikut belajar juga, mau ngikut lah matematika. Ini udah materinya gede, anak-anak gurunya judes galak, aduh kacau. Maka dikatakan at-tariqatu ahammu minal madah. Ya, at-tariqah, metode pengajaran itu lebih penting daripada materi. Ya, at-tariqatu ahammu minal madah. Metode pengajaran itu, metode tariqahnya ahammu, lebih penting minal madah daripada materi. Apa yang lebih penting? Al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Faktor pengajar itu lebih penting daripada metode pengajaran. Jadi cara mengajar at-tariqatu ahammu minal madah, lebih penting daripada materi. Tapi lebih penting al-mudarrisu, guru itu ahammu minat tariqah, lebih penting daripada metode pengajaran. Tampil yang enak, sejuk, anak-anak terhibur. Meskipun materinya kagak demen, akhirnya demen juga karena melihat gurunya enak, metodenya bagus. Nah sekarang materinya enak, gurunya enak, metodenya enak, kumpul, gak ada yang bolos, anak-anak malah kangen. Bu, tambah bu. Kadang-kadang mohon maaf, saking gedeknya motornya dikepesin. Lah dulu ya sepedanya ditendang, sepedanya ditendang, salah apa sepeda? Gedek sama gurunya, sepedanya ditendang. Makanya at-tariqatu ahammu minal madah. Ya, at-tariqatu ahammu minal madah, bahwa metode pengajaran itu lebih penting daripada materi pengajaran. Lebih penting al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Ya, pengajar itu lebih penting daripada metode. Jadi ada yang lebih tinggi lagi. Pengajaran, faktor pengajaran lebih penting daripada metode pengajaran. Metode pengajaran lebih penting daripada materinya. Ini udah materinya digedekin, metodenya juga nggak enak, orangnya juga ngeselin, judes bener gitu. Dikit-dikit nyentil, dikit-dikit jewer, dikit-dikit geprak, udah udah gagal pendidikan kita kalau gitu. Baiknya mukadimah sampai sini dulu ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Masih panjang mukadimah, subhanallah. Makanya barangkali sampai 2 bulannya nggak habis mukadimahnya. Ya, ini mukadimahnya baru sepertiga. Cukup ya, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علي فتحا قريبا اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربع وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibu nanti ajarkan anak-anak kalau mengaji ini bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alaina fathan qariba. Kalau buat dia nanti Allahumma aftah alayya fathan, ajarin ulama tuh ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alayya fathan qariba. Biar ibu ngajarinnya gampang, biar anak-anak terimanya gampang. Doa itu ya Fattah, wahai Allah yang maha pembuka. Ya Fattah, biar buka hati pikiran. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alayya, buat dia. Kalau rame-rame Allahumma aftah alayna fathan qariba. Ini kebiasaan para ulama habaib, para kiai itu kan dia terbuka hati dan pikiran. Jadi kita jelasin itu lama-lama dia paham. Ya Fattah, Ya Fattah. Ajak sebelum belajar ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alayya fathan qariba. Gampang ya? Buat ibu juga ya Fattah, Ya Fattah, Ya. Kalau mau khutbah barang ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Mau ceramah ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alayya fathan qariba. Biar dibuka hati dan pikirannya. Gampang Bu ya, gampang ya. Ya Fattah, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Alimu, Ya Alimu, Ya Alimu. Allahumma aftah alayya fathan qariba. Wallahu a'lam wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofwan Nizami yang sudah memberikan kajian Kifayatul Ahyar pada sore hari ini. Semoga apa yang diberikan akan bermanfaat bagi kita semua, dan kita yang mengikuti kajian ini akan mendapatkan ilmu dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahuminkum wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit deh ya. Ya.